Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin. Amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian jemaah subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah selalu menguatkan kesabaran dan keimanan kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita kemarin surah Al-Mujadalah. Kita coba membahas surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 4. Di surah Jumu'ah ini memang ada berbicara tentang masalah syariat yang berkenaan dengan hukum salat Jumat allati faradahu Allah taala 'alal mu'minin, yang mana salat Jumat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Dan juga pada Jumat ini juga membahas tentang bi'satu khatimir rusul Muhammad ibn Abdullah, juga berbicara tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Wa yusabbi wa buyyinat annahu rahmatul muhdah. Jadi menjelaskan juga tentang di sini dijelaskan tentang bahwasannya Nabi Muhammad itulah sebagai rahmat dan pembawa. Angkazallahu bihi al-arab min zalami syirki wad dolal, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Muhammad ini ada untuk menyelamatkan bangsa Arab daripada kezaliman, kesyirikan dan kesesatan. Dan juga di sini pada surah Jumu'ah ini juga berbicara tentang masalah di mana orang-orang Yahudi dibebani untuk melaksanakan kullifu bil amali bi ahkami Taurah. Mereka juga dibebankan untuk melaksanakan atau mengamalkan daripada hukum-hukum Taurat. Walakinnahum a'radu anha, akan tetapi mereka daripada hukum-hukum Taurat itu dan mencampaknya di belakang pundaknya.
sehingga mereka itu juga diberi seperti perumpamaan seperti keledai yang membawa kitab yang sangat besar. Nah, itu. Dan juga di surah Jumat ini tentunya berbicara tentang masalah hukum-hukum salat Jumat. Nah, di mana ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, beliau ditinggalkan oleh jamaahnya karena dengan adanya saudagar Arab atau pedagang yang membawa barang dagangannya, ketika Nabi sedang khutbah mereka meninggalkan Rasulullah SAW. Nah, itu tentang surah Al-Jumu'ah. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi samawati wa fil ardh. Dan bertasbihlah kepada Allah. Yusabbihu lillah, bertasbihlah kepada Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi. Nah, ini menyatakan bahwa Allah itu maha suci. Yunajjihullah wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu kullu syai'in fil qaul min insanin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin. Jadi dikatakan segala apa yang ada di permukaan alam ini mereka bertasbih kepada Allah, baik daripada bangsa manusia bertasbih kepada Allah. Kita merasakan bagaimana bertasbih manusia kepada Allah dan kita bisa melihatnya. Paling tidak kita ucapkan tasbih setiap habis sholat subuh, tasbih subhanallah. Habis sholat zuhur bertasbih lagi kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian habis sholat asar bertasbih lagi, habis sholat maghrib bertasbih lagi, habis sholat isya bertasbih lagi. Dengan adanya perbedaan waktu antara satu negara dengan negara lain, itu seolah-olah tasbih itu kada putus-putusnya. Semua umat Islam menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya di sini dikatakan kullu syai'in fil kauni min insanin, segala sesuatu daripada di alam ini daripada bangsa manusia bertasbih kepada Allah. Makanya kita bisa melihat dunia ini secara global, Pak. Bagaimana gemuruhnya tasbih di muka bumi ini. Orang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ucapan subhanallah. Mungkin ada juga bertasbih dengan perbuatannya, ada juga yang bertasbih dengan hatinya dan lain sebagainya. Semuanya mengucapkan subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah dengan segalanya. Nah, ini tasbih. Wahayawanin, begitu juga hewan bertasbih. Makanya katanya seperti ayam berkokok, dia bertasbih kepada Allah. Atau cacing-cacing yang berbunyi itu bertasbih kepada Allah. Pokoknya semua hewan bertasbih kepada Allah. Min nabatin, daripada tumbuh-tumbuhan dengan bergeseknya dedaunan itu juga bertasbih kepada Allah. Wa jamadin, sampai benda-benda jamad, benda-benda mati yang tidak bisa bergerak seperti bebatuan bertasbih kepada Allah. Langit dengan warna biru itu dikatakan bertasbih kepada Allah. Gemercik air itu juga bertasbih kepada Allah. Nah, jadi cuma ujar Al-Quran dalam surah Al-Isra itu dikatakan akan tetapi manusia tidak mengerti bertasbihnya semua makhluk baik benda hidup dan benda mati bertasbih kepada Allah. Nah, jadi kalau toh manusia misalnya tidak memuji Tuhan pun, yang terpuji itu hanyalah Allah. Yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah. Yang memiliki pujian itu hanyalah Allah. Inilah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, lalu di sini pula menggunakan yusabbihu lahu atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu menggunakan dengan fi'il mudhari atau jakanya bahasa kita kata kerja dalam bentuk yang sedang berlangsung, atau bahasa Inggrisnya dikatakan ya
stand lah. Artinya di sini menunjukkan bertasbihnya manusia dan seluruh hewan, benda mati yang ada di alam ini liibadati tajaddudi wal istimrar, menunjukkan bahwasanya semua makhluk bertasbih kepada Allah dengan menggunakan fi'il mudhari tadi, terus menerus, mudawamah, continue, bertasbih terus, tidak henti-hentinya. Makanya sebagaimana ulun katakan tadi, kalau seandainya kita bisa melihat alam ini secara global, semuanya bergemuruh alam ini dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. 24 jam tidak berhenti-hentinya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Itu. Ini Quran menggunakan dengan yusabbihu, menggunakan dengan fi'il mudhari li ibadati tajaddudi wal istimrar wa huwa tasbihun daimun 'ala dawam. Jadi tasbihnya itu terus menerus, tidak henti-hentinya. Nah ini maha besarnya Allah, maha suci Allah. Itu subhanallah. Kita pun setiap habis salat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah ini subhanallah. Cuma kita hanya saja kelemahan kita bertasbih memuji Allah, tapi dalam dalam saat yang lain, dalam waktu yang lain kita tidak bertasbih kepada Allah. Kadang-kadang kita sesuatu dengan Allah. Itu bertasbih. Lalu dikatakan di sini Al-Malik, Al-Malikul Quddus. Al-Malik huwal ilahul malik li kulli syai'in. Dia adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Dia adalah Allah yang merajai daripada segala sesuatu. Al-mutasarrifu fi khalqihi. Dialah Allah yang melakukan dengan makhluknya, yang menciptakan dengan makhluknya bil ijadi wal i'dam. Dialah Allah yang bisa mengadakan makhluk dan dia juga yang tidak mengadakannya. Al-Quddus, Al-Muqaddas, Al-Munajjah. Artinya Allah itu maha suci anin naqais, daripada segala kekurangan. Al-Muttasifu bisifatil, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Al-Azizul Hakim, Al-Malikil Quddus, Al-Azizil Hakim. Al-Aziz maha perkasa fi mulkih, maha perkasa pada kekuasaan dan kerajaannya. Al-Hakim fi sun'ih, dan dia maha bijaksana di dalam segala perbuatannya. Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat hikmah-hikmah, namun kita kadang-kadang belum bisa mengetahui hikmah dari apa yang Allah ciptakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Nah, dialah Allah yang tadi dipuji oleh seluruh makhluk, yang mana makhluk memuji Allah, bukan memuji Allah dengan berjangka waktu 24 jam tidak henti-hentinya. Semua makhluk yang ada di alam ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah ini ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Wa jalla wa ala bi rahmatihi wa hikmatihi alladhi ba'atsa fil arab rasulan min jumlatihim ummiyan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul, yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri, ummiyan, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sebagaimana kaum Arab yang diutus. Jadi bangsa Arab itu terkenal dengan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Diutus rasul juga, rasulnya kada bisa membaca, kada bisa menulis. Nah ini Pak, Allah mengutus Nabi itu kepada ummiyin,
Kan di sini bahasa Qur'annya menyatakan allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada al-ummiyin. Maksudnya ummi di sini adalah kaum bangsa Arab yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Diutus di sana seorang rasul dan ternyata rasulnya pun ummi, kada bisa membaca, kada bisa menulis. Nah, ini. Jadi apa hikmahnya Allah mengutus nabi kepada kalangan bangsa Arab yang kada bisa membaca, kada bisa menulis? Dan rasulnya pun juga kada bisa membaca, kada bisa menulis. Wa hikmatuhul ladzi, dan hikmahnya nang diutus bu'isa fil Arab atau ba'asallahu fil Arab rasulan min jumlatihim, rasul dengan sesama mereka tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Di sini tentunya ada hikmahnya, adalah hikmahnya kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi ujar ahli tafsir juga menyatakan di sini Nabi diutus di sini adalah sumyal Arab ummiyin. Orang Arab itu dikatakan orang yang sudah terkenal kada bisa membaca, kada bisa menulis. Li'annahum la yaqra'un wa la yaktubun. Faqad istaharat fihim ummiyah. Telah masyhur, telah terkenal orang Arab itu kada bisa menulis. Lalu sampai Nabi juga menyatakan nahnu ummatun ummiyah. Kami inilah umat yang kada bisa membaca, kada bisa menulis. La naktub wa la nahsub. Jadi kada bisa membaca, kada bisa menulis. Hikmahnya adalah dengan menyebutkan ummiyin ma'annahu rasul ila kafatil khalqi, padahal Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh makhluk sampai akhir zaman. Tasyriful Arab, ini untuk memuliakan orang Arab yang mana diidofahkan salawatullah alaihim ilaihim, yaitu disandarkan kepada Nabi juga. Nabinya tidak bisa membaca menulis. Kafa bidzalika syarafan lil Arab, sudah cukup itu untuk menunjukkan kemuliaan bagi bangsa Arab. Nah, jadi sebuah kemuliaan Allah mengutus nabi, nabinya kada bisa baca, kada bisa menulis. Kaumnya nang diutus juga kada bisa membaca, kada bisa menulis, tapi nabinya bisa menyampaikan sesuatu dan mengajarkan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Tiada lain yang diajarkan dan disampaikannya, itulah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti palah nabi ini kada bisa membaca, kada bisa menulis sampai meninggal dunia, tidak. Beliau bisa membaca menulis. Yatslu alaihim ayatih. Nah, lalu Nabi sini alaihim ayatil Quran. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, padahal nanti baca sidin kan bisa membaca, kan bisa menulis, tapi bisa membacakan, bisa menyampaikan. Ini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Wa yuzakkihim, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim wa yutahhiruhum min danasil kufri waz zunub. Dia telah mensucikan manusia daripada kekotoran, kekufuran, dan daripada dosa-dosa. Nah, ini dengan membacakan ayat-ayat Allah, lalu mereka paham mengerti di dalam beribadah, mereka paham mengerti di dalam menyembah Allah. Jadi ujar Ibnu Abbas menyatakan yaj'aluhum azkiya al-qulub bil iman. Allah menjadikannya azkiya, bersih hatinya dengan keimanan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia juga mengajarkan kepada manusia yaitu Alkitab, Al-Quran. Wal hikmah, yang dimaksud hikmah di sini adalah as-sunnah an-nabawiyah al-mutahharah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajarkan Quran, makanya dikatakan Nabi itu kullama nazzala syai'um minal kitab, setiap kali sesuatu turun daripada Alkitab, daripada Al-Quran, balagahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sampaikan kepada umat, faminhum may yahfaz wa minhum may yaktub, di antara mereka begitu disampaikan Al-Quran, ada yang langsung menghafalnya sampai di luar kepala, dan ada di antara mereka yang menulisnya. Nah, lalu Nabi juga mengajarkan Alkitab dan hikmah ini untuk membersihkan mereka
daripada kekotoran, kemusyrikan atau kekufuran, dan daripada dosa-dosa mereka. Karena ajaran Al-Quran adalah membersihkan diri, begitu juga dengan ajaran yang ada di sunnah-sunnah Nabi membersihkan keimanan, sehingga membersihkan mereka daripada kotoran-kotoran dosa. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, ay wa innal hal wasya'na annahum kanu min qabli irsali Muhammadin ilaihim lafi dhalalin wadihin. Dan keadaan mereka, sesungguhnya keadaan mereka dulu, mereka itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas. Mereka berada di dalam kesesatan dari petunjuk yang lurus. Mereka berada di dalam kesesatan daripada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ibnu Katsir menyatakan Allah mengutus Nabi Muhammad pada masa patrah dari rasul ke rasul, dari masa zaman Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 750 tahunan atau 751 tahun. Pada masa itu tidak ada rasul sama sekali. Wastaddatil hajah ilaihi, maka umat ini sangat berhajat sekali kepada seorang rasul. Faqad kana al-arabu mutamassikina bi dini Ibrahim. Dulu dikatakan orang Arab itu memang berpegang teguh kepada ajaran Nabiullah Ibrahim. Lalu karena kalalawasan mulai zaman Nabi Ibrahim itu sampai ke Nabi Muhammad ribuan tahun, karena kelelamaan keadaan Nabi, akhirnya ajaran Nabi Ibrahim itu berubah atau diubah. Tadinya mereka berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim, lalu lama kelamaan fabaddaluhu wa ghayyaruh, mereka merubahnya dengan ajaran tersebut. Dan mereka merubahnya bitauhid disyirkan. Mereka juga merubah dengan ajaran ketauhidan dengan ajaran kemusyrikan. Akhirnya ajaran mereka ya sampai akhirnya menyembah berhala. Wabil yakini syakkan, dengan keyakinan menuju kepada kekufuran. Wabtada'u asya'a lam ya'zim bihallahu, mereka juga mengadakan perbuatan atau amaliyah bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang Arab. Memang asal usulnya mereka itu berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai terus ke Nabi Isa. Pada antara zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sekian ratus tahun tidak diutusnya Rasul, maka banyaklah perubahan-perubahan daripada ajaran itu. Nah, ini hikmah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dulu pernah kita ceritakan dalam sebuah hadis, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah, beritahukan bang kamu masalah berita kabar pian ini, nang kayak apa kisah keberadaan pian ini. Jadi ujar Nabi, ana da'watu abi Ibrahim, keberadaan aku ini adalah karena doanya Nabi Ibrahim. Artinya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa daripada pengijabahan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Setelah beliau doa dengan doa tersebut minta diutusnya seorang rasul dari kalangan bangsa mereka sendiri dan dari orang-orang mereka sendiri yang akan mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah dan mensucikan mereka daripada dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemaksiatan dan kezaliman dan lain sebagainya. Maka lahirlah Sayyidul Mukhtar Sirajul Munir Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu doa daripada Nabiullah Ibrahim kalau menurut bahasa tafsirnya demikian. Makanya jangan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, ana da'watu Ibrahim, aku ini doa daripada Nabi Ibrahim. Nah, dari situlah kita mengenal juriatnya Rasulullah Muhammad Ismail
langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah mengajarkan di sini. Jadi Nabi Muhammad yang utus wa kadzalika ahlul kitab qad baddalu kutubahum wa hurufaha. Begitu juga ahlul kitab, bukan saja dari orang musyrik. Orang musyrik kan orang yang menyembah berhala dan mereka tidak kenal dengan agama, tidak kenal dengan Islam. Sedangkan ahlu kitab ini mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah punya kitab Taurat dan Injil. Tahu mereka bahwasanya Allah itu Tuhan pencipta alam. Semua para nabi mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma syariatnya yang berbeda. Nah, kaum ahlu kitab mereka sudah berpegang, para Bani Israel berpegang dengan Taurat. Sedangkan orang Nasrani, kaum Isa berpegang dengan Injil. Semuanya itu adalah ajarannya sama. Di Taurat menjelaskan tentang keesaan Allah, dan di Taurat juga menjelaskan tentang adanya Rasulullah akhir zaman. Begitu juga di Injil. Makanya Nabi mengatakan, ana, ujar Nabi, saya ini adalah busyra li Isa alaihi salam, kabar gembira daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Sebagaimana ayat yang menyatakan, wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, di mana di ujung ayat itu dikatakan wa mubasysyirum bi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad. Nang mana Nabi Isa menyatakan kabar gembira, ujar Nabi Isa, nanti akan diutus seorang rasul sesudahku ini yang bernama Ahmad. Nah itu. Nah lalu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih sebagian penulis ada yang menyatakan kurang lebih 751 tahun baru lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ternyata ahlul kitab ini pun mereka bukan saja orang musyrik. Ahlu kitab ini juga baddalu kutubahum wa hurufaha, mereka merubah kitab-kitab mereka dan huruf-hurufnya. Wa ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syar'in azimin, dengan syariat yang penuh dengan keagungan, syamilin kamilin, dengan syariat nang azim, syamil kamil, universal lah bahasanya itu, mencakup seluruhnya. Fihi hidayah wal bayan likulli ma yahtajun nasu ilaih. Pada syariatnya itu, pada ajarannya itu terdapat hidayah, petunjuk, penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik di dalam muamalahnya, baik di dalam menghadapi kehidupan atau di dalam menghadapi sesudah kehidupan. Nah itu semua adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lalu dikatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa bu'isar rasul ila qaumin akharin. Di sini dikatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Begitu juga nang lain-lainnya daripada mereka yang menyusul di antara mereka. Maksudnya itu adalah Nabi diutus pada zaman Sidin, pada zaman orang-orang Quraisy, bukan saja pada masa zaman orang Quraisy, sesudah mereka. Siapa sesudah mereka? Ya kita-kita ini. Makanya Nabi diutus untuk seluruh umat. Nah itu bedanya Pak. Kalau Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa, nah itu juga untuk umat-umat Sidin. Jadi Nabi Muhammad ini diutus wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi orang-orang yang menyusul sesudah mereka. Siapa ya kita-kita ini? Tidak saja untuk bangsa Arab tapi semua alam. Kafatan lil alamin, untuk semua alam, mau bangsa Indonesia atau bangsa Asia, bangsa Eropa dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang sesudah daripada zaman sahabat sampai ila akhir kiamah atau sampai hari kiamat. Nah ini Rasulullah diutus. Makanya Nabi itu menyatakan
Ujar Nabi menyatakan, ana Ahmadun wa ana Muhammadun. Saya itu juga yang bernama Ahmad, saya juga yang bernama Muhammad. Wa anal hasyir, aku juga yang al-hasyir. Kemudian dikatakan wa anal aqib, aku ujar Nabi aqib. Maksud aqib itu apa? La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudahku ini, ujar Nabi. Nabi ini nang diutus untuk seluruh umat dan seluruh bangsa nang ada di alam ini. Nabi Muhammad diutus bukan saja untuk orang Arab, tapi diutus seluruh umat sampai hari kiamat. Tapi Nabi menyatakan wa anal aqib, ujar Nabi, saya adalah aqib. Aqib itu apa? La nabiyya ba'dah, kadada nabi lagi sesudah Rasulullah SAW sampai hari kiamat, kadada nabi. Nah makanya orang bila ada orang mengaku nabi, berarti nabinya nabi palsu, wajib untuk tidak percaya kita. Karena Nabi sudah menyatakan wa anal aqib, ujar Nabi. Kan coba jarak Nabi dengan kita itu sudah 1400 tahunan. Mau dari bangsa mana saja, mau bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Asia dan lain sebagainya, tidak ada yang menjadi nabi atau tidak ada yang mengaku-ngaku untuk menjadi nabi. Itu sudah pernyataan Nabi. Wa anal aqib, ujar Nabi, aku adalah aqib, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudahku. Nah ini jelas benar-benar. Jadi bila ada orang mengaku nabi itu pasti salah sudah, pasti ajarannya sesat. Kan banyak kayak kita juga di Banjar ada juga ngaku nabi, di Jawa ada juga ngaku nabi, di mana-mana ngaku nabi. Kan? Ini karena nabi ini pasti diutus untuk seluruh umat. Beda dengan Nabi Isa, beda dengan Nabi Nuh, beda dengan Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Saleh, beda dengan Nabi Hud. Mereka itu diutus untuk kalangan mereka saja. Mereka diutus untuk umat-umat mereka saja. Tapi Nabi Muhammad, nah ini nang ayat menyatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, Nabi ini adalah annahu bu'isa ilal mu'minin al mawjudina fi zamanih wa ilal atina minhum ba'dahum. Jadi Nabi ini diutus untuk semua yang ada pada zaman sidin sampai kepada yang akan datang di antara mereka nanti sampai akhir zaman. Falaisat risalatu khasah biman kana mawjudan fi zamanih. Maka risalah Nabi, ajaran Nabi bukan khusus untuk zaman sidin saja sampai akhir zaman. Makanya kan ada ini cerita Pak Ila. Cerita nih. Sahabat ya seseorang laki-laki lah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ulun ditimpa musibah." Ujar Nabi, "Apa?" "Ulun dicium babinian." Nah itu orang bahari pala. Datang ke Nabi ini dicium babinian, maunya itu apa? Minta diselesaikan apa sanksi ulun nih, ulun nih mencium babinian. Nah, jadi pada waktu itu turun ayat aqimis sholata tarafayin nahar wa zulfam minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Tegakkanlah salat di tepi siang dan dekat malam. Lalu ujar Tuhan, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang ada pada salat itu yuzhibnas sayyiat, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kan si laki-laki tadi merasa sidin sembahyang, tapi sidin mencium babinian gitu nah. Lalu Ali hadza ya Rasulullah, apakah ini khusus buat ulun aja ya Rasulullah perkara demikian? La, ujar Nabi, tidak. Di jami'i ummati, untuk semua umatku sampai akhir zaman. Nah itu Pak, termasuk kita akhir zaman. Tapi kita jangan juga berpedoman demikian. Lima mencium babinian baru sembahyang selesai. Nggak ada Pak ay. Pian mencium bini orang kada selesai pian dengan sembahyang. Diperkarakan orang ini. Ini pelecehan juga padakan nih. Nah, lalu menjadi masalah, sudahkah sholat kita itu mampu melunturkan kesalahan-kesalahan? Kan itu pertanyaannya. Bujurai mungkin tadi seorang laki-laki zaman Nabi sembahyang kan kayak apa luar biasa.
Sembahyang kita, ya Allah, ya Jun semalam membahas nang Al-Quran menyatakan aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat itu untuk mengingatku ya Tuhan. Salat itu untuk mengingatku, tapi kita jujur kelemahan kita, jujur kekurangan kita. Kita lebih banyak mengingat selain Allah daripada Allah ketika sembahyang. Jujur kita. Makanya kemungkaran yang ada di tubuh kita belum bisa kita bereskan dengan sholat. Padahal sholat itu adalah sebagai tameng, sebagai perisai untuk memproteksi diri seseorang daripada kemungkaran. Kenapa kita sholat rajin tapi kemungkaran juga kuat? Sholat rajin tapi kezaliman masih berlangsung. Tuh sidinnya haji 3 kali, umrah 7 tahun, tapi gawian nang kayak orang juga. Nah ini apa? Sumbahyangnya nang kada bujur baik. Itulah hendak dikatakan nang kaya sahabat tadi itu datang, ya Rasulullah, nang kaya apa ulun? Nang kaya itu mencium babinian. Jadi ujar Tuhan pun sudah melaksanakan sholat di tepi siang dan di dekat malam, maksudnya 5 waktu itu mampu kebaikan-kebaikan nang ada sholat itu melunturkan kesalahan. Tapi bukan berarti limpah demikian melakukan lagi, itu berarti kemungkarannya masih belum ditinggalkan. Nah kita merasa apa? Sembahyang kita tadi, ya ulun, sembahyang kita lebih banyak mengingat sesuatu nang kada ingat, ingat mbak bos. Yang bernama Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah ini dikenal dengan ahlul hilah, orang yang paling harat bahilah. Maksudnya bahilah itu jakannya bahasa kita tuh beralibi di dalam menjawab hukum. Jadi jurang ya Maulana Syekh ulun ini nah kada ingat-ingat mandak barang di manakah jalun apa fatwa pian. Nah ini kan hadisnya kadada, kaul ulama bahari juga kadada, lalu sin berhelah beralibi menjawabnya itu aja sing kene aja karena sembahyang malam ini semalaman insya Allah dapat barangnya kami itu. Bukan sembahyangnya nang maulah dapat, karena waktu sembahyang itu baik iblis kadang membiarkan kita sembahyang dalam keadaan mulus. Begitu Allahu Akbar ujar iblis kan ingatlah tadi kamu ngajak ke sini, limba itu ke sini ke sini ke sini. Nah di situ andaknya. Nah, itu kita sembahyang Pak Ai. Inilah hendak dikatakan sembahyang menghapus dosa. Belum lagi Pak Ai. Makanya kita ini kadang-kala hendak dikatakan innal hasanati yudhibuna sayyiat. Kita ini perlu mengistighfari sembahyang kita. Makanya ujar Nabi, beristighfarlah 3 kali limbah sembahyang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfarnya tuh kadang mutlak harus dilagu-laguakan baik. Jadi kita kadang-kadang lebih istighfar sedih itu karena lagunya, bukan karena kesalahannya. Ya kalau gini misalnya, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedih itu karena lagunya, bukan karena kesalahannya. Nang dimaksud istighfar di sini, laisal istighfaru ayyaqula ar-rajul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Jadi jera ulama bukanlah dikatakan istighfar, orang hanya bocap astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Itu kan dia sidin. Istighfar itu nang kayak apa? Begitu beristighfar ada perubahan dalam kehidupan. Begitu beristighfar ada koreksian daripada perbuatan kita. Begitu beristighfar kita melihat dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itu istighfar. Misalnya tadi sembahyang kita, sembahyang zuhur, ternyata sembahyang zuhur bilang jam 3, 10 menit, 5 menit lagi azan asar. Nah ini perlu istighfar nih. Ya Allah, kamana ulun ini
Ya Allah, dikuciaki mulai juhur kada kurang di kampung ulun tuh 10 langgar 10 masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada heran-heran ulun begawi aja begawi. Itulah ini kesibukan urusan dunia kada habis-habisnya. Ternyata sumbayang bisa terkerjakan jam 3 lewat 10. Jakanya ulun mati pada waktu itu. Mati apa ulun nih? Astagfirullah. Astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ini pang sumbahyang ulun lawan pian nanito atau sumbahyang hari ini nah subuh nih pian tadi jurang baca surah apa kada tahu juga. Nah tadi imam rakaat pertama baca ayat surah apa tadi? Ayo Al-Fajr. Sabuting Al-Fajr imamnya hendak kada ingat sudah tadi. Nah artinya kita kan bukan mengkritik imam. Artinya sembahyang kita tuh bujur-bujur mendengarkan bacaan imam. Ini kada sembahyang mahayal. Imamnya Jorman tadi baca apa biar gila kadang lagi aku sin ayat apa tadi aku baca. Nah ini menunjukkan bahwa sembahyang kita ini banyak mengingat dunia. Nah itu nah itu ya Allah. Jadi sembahyang kita ini perlu diistighfari, harus banyak istighfar. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah ini untuk semua umat Nabi ini ya Allah. Ini hebatnya Rasulullah. Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah. Allah memberikan kemuliaan kepada orang Arab. Diutusnya Nabi kepada bangsa Arab. Diutusnya Nabi sebagai kaum Quraisy. Nang diutus juga umat nang diutus kada bisa membaca. Sidinnya juga kada bisa membaca. Sama Pak. Ini untuk memuliakan orang Arab. Ternyata segala apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Semuanya itu adalah kalam Allah. Jadi bukan karangan Nabi, bukan tulisan Nabi. Wa akharina minhum. Nah, dan orang-orang yang lain dari mereka lamma yalhaqu bihim ninang menyusul. Jadi dikatakan qalu manhum ya Rasulullah. Nang dimaksud hum mereka situ siapa? Kan kami ini sahabat. Lalu nang sesudah kami siapa ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah. Jadi ketika itu Nabi ditanya, wa fina Salman Al-Farisi, pada kami itu ada Salman Al-Farisi. Kami lagi sedang duduk-duduk ditakunakan itu. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Nabi meletakkan tangannya kepada Salman. Hanya menyapa orang baharina. Nah kayak Umar gitu juga pingkuti sidin tangan sidina Umar tak ya jenang ulama atau para sahabat para aulia illahis solihin menyatakan nihayatul wilayah bidayatus suhbah. Setinggi-tinggi makam wali itu baru makam pertamanya sahabat. Kenapa sahabat? Sahabat lebih tinggi kedudukan daripada wali karena mereka juga mendapatkan pernyataan dari Rasulullah. Ujar Nabi menyatakan sebaik-baik masa itu masaku, masa sahabat. Kenapa masa sahabat? Nang benasehat Rasulullah langsung, nang mengimami sumbayang Rasulullah, ketika melaksanakan kurban Rasulullah mencontohkannya. Semua ajaran Islam dicontohkan oleh Rasulullah. Belum lagi sahabat nang pernah dipegang tangannya, nang diusap kepalanya. Kan ada sahabat itu Pak, diusap oleh Nabi kepalanya, nah dijapai sidin nang kayak ini nah, maka bakas japayan sidin tuh Pak Ai sampai sidin meninggal dunia kada sing ubanan. Itu jakanya ada ini tuh Nabi banyak minta japayakan. Nang putih-putih janggut, putih-putih rambut. Nah coba dijapai sidin dijamasin nang kayak ini nah, bekas telapak Nabi dan jari-jari situ kada ada tumbuh uban sebuting-buting. Ini Rasulullah wala. Ya julun nang kisah Nabi itu ada di antara sahabat matanya sudah nata bulalak hendak tagugur tabacol. Sini ujar Nabi diambil sidin, di anak sidin, di telapak tangan sidin, dimasukkan sidin. Ternyata mata sidin tadi itu Baai lebih jelas dan jernih dan terang daripada mata nang kada tepacol tadi. Ini Rasulullah luar biasa. Banyak kisah-kisah Nabi itu Baai. Ummu Aiman aja sidin tukang buang kami Nabi kada ingat taminum apa jar Nabi
Ya Rasulullah lunta minum kami pian. Ujar Nabi, wahai Ummu Aiman, kamu tidak akan sakit parut lagi seumuran sampai mati. Dasa bujur Pak, kamu tidak pernah sakit parut. Masya Allah wala. Itu Rasulullah Pak. Itu. Manhum ya Rasulullah. Ini hebatnya tadi. Lalu Nabi meletakkan tangannya di atas Salman Al-Farisi. Ayo, siapa apa sampai bisa nangka itu? Nah dipingkuti Nabi. Untungnya tangan sampai dipingkuti Nabi. Kita nang sesudah Nabi ini bermimpi aja singalihan ya, kalau anak bermimpi Nabi lain sekalian datang. Siapa kan nanti mimpi sidintuna? Manhum ya Rasulullah, wa fina Salman Al-Farisi, pada kami itu ada Salman. Fawadha'a Rasulullah yadahu ala Salman, lalu Nabi meletakkan tangannya di atas Salman. Qala law kana al-imanu inda suraya lanahu rijalun min haula. Kalau seandainya iman itu berada di bintang Kartika, sesungguhnya mereka akan mendapatkannya. Yang dimaksud mereka itu siapa? Humul a'ajim wa kullu man saddaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghairil Arab. Jadi semua itu para ajami. Ajami itu orang yang kada orang Arab, ya seperti kita kada orang Arab. Dan semua orang yang membenarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manapun, mereka adalah orang-orang mereka, yaitu sesudah para sahabat ya kita ini. Nah jadi ajaran Nabi itu sampai akhir zaman. Cuma Nabi sudah menyatakan wa anal aqib, aku ujian Nabi aqib. Aqib itu artinya apa? La nabiyya ba'da, kada ada lagi Nabi sesudahku ini. Nah, itu jelas mana Pak. Jadi siapa aja walaupun inya Pak bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang di angin, dan apa mungkinlah gelas yang dipegangnya nang tadinya dingin bisa menjadi panas, segala penyakit yang diminumkan, air yang ditiupnya sembuh. Bila mengaku Nabi, wajib untuk tidak percaya. Itu sudah Nabi menyatakan. Jadi kita ini kadang-kadang terpengaruh gitu Pak. Kalau sudah orang itu memiliki kelebihan, memiliki kesaktian dan lain sebagainya, wah lalu percayaan aja kita. Mbo banyu tuh Bang, kada batal lagi dah. Mbo banyu, mbo kembang, apa-apa macam-macam. Itu. Ini kada ada lagi, pokoknya kada ada lagi Nabi sampai akhir zaman. Nabi itu diutus. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Rasulullah dan Allah memuliakan bangsa Arab, nang mana diutusnya Nabi di Arab, turunnya Al-Quran di Arab, bahasanya bahasa Arab, nabinya juga orang Arab. Ini adalah merupakan fadlullah, kemuliaan atau karunia Allah, yu'tihi liman yasha'u min khalqih, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluk. Itu jangan dihiri Pak. Kenapa lah Nabi ini jadi orang Arab, turunnya di Arab, Qurannya bahasa Arab. Mungkin jangannya Nabi Pamuros malah kira-kira nih orang Pamuros juga kira-kira kan bahasa Qurannya Pamuros mungkin, wallahu alam lah. Cuma yang jelas itu Allah yang menghendaki. Ini kada kawat dihiri. Itulah karunia yang Allah berikan. Wa huwa jalla wa ala dzul fadlil wasi' ala jami'i khalqih fid dunya wal akhirah. Dialah Allah Jalla wa ala yang memiliki karunia yang amat luas untuk semua makhluk di dunia dan di akhirat. Ya walaupun kita kada bangsa Arab, tapi kita bila kita dekat dengan ajaran Rasulullah, kita kada kalah dengan orang Arab. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah bukan karena keturunannya, bukan karena pangkat jabatannya, tetapi adalah karena ketakwaannya. Tinggal kita masing-masing dengan takwa, kita termasuk orang yang akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya.